memaparkan materi tentang sejarah Islam di Banyumas guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal. Pembahasan mengenai Banyumas tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Alur Kerajaan Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas dapat ditelusuri dalam sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I di abad ke-15. Sementara Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan dalam sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur, tepatnya di abad ke-14 sampai 15. Setelah dua kerajaan tersebut, kemudian kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur meliputi Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membentuk Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas, tepatnya pada abad ke-16 sampai 19. Dengan demikian, Banyumas merupakan hanyalah sebuah kota atau kabupaten bagian dari Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Secara sosial politis, Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara, khususnya Jawa. Namun, pembuktian atas fakta tersebut selama ini selalu mengalami kendala akibat rentang waktu yang terlalu jauh, dari Galuh Purba sampai Medang. Karenanya, pembahasan mengenal sejarah sosial politik Banyumas biasanya dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, maupun Mataram. Dalam posisi hanya sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan, tidak banyak peran sosial politis yang bisa dimainkan oleh masyarakat Banyumas meliputi Wirasaba dan Pasir Luhur, selain menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat. Selain itu, kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Padahal, dari sisi potensi ekonomi yang bisa dihasilkan, Banyumas adalah daerah yang sangat subur sehingga mampu menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kondisi geografis serta alamnya yang berupa bebatuan pegunungan dan sungai-sungai besar yang mengitari, justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibanding umumnya struktur sosial di daerah lain, bahkan di Jawa. Jika struktur sosial di daerah lain cenderung terpengaruh oleh struktur sosial pemerintahan kerajaan atau keraton, struktur sosial masyarakat di Banyumas justru menampilkan 7 karakter yang unik, yakni meliputi coak, dolak, dablongan atau dablok, ajiban, banyol, dopos, dan dopok. Nah, 7 karakter ini tentunya berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang umumnya penuh dengan unggah-ungguh, tata krama, basa-basi, dan hal-hal lain yang terstandarisasi oleh karakter sosial keraton. Tapi meskipun demikian, bukan berarti masyarakat Banyumas dapat dianggap tidak memiliki struktur sosial, melainkan struktur sosial masyarakat Banyumas dinilai lebih sederhana. Di kalangan masyarakat Banyumas dikenal adagium Adoh Ratu Cedak Watu. Ini adalah gambaran konkret kondisi Banyumas yang berada pada wilayah periferi dari pusat pemerintahan atau ratu. Tetapi mereka sangat dimanjakan oleh alam atau watunya yang subur. Intensitas dialog dengan alam inilah yang membentuk watak masyarakat Banyumas lebih jujur, apa adanya, dan dewasa dalam bersikap. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan di Jawa meliputi Tarumanegara, Majapahit, dan Mataram mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia, seperti India dan China. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian,
tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Sangat sulit untuk menghilangkan dimensi mitos dan diskusi mengenai keberadaan Wali Songo dan perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Bahkan tidak jarang, opini-opini yang muncul tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sehingga memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat. Salah satu contoh yang bisa dikemukakan di sini adalah mengenai istilah penyebar agama, yang dalam banyak hal sering dipahami bahwa sebelum era Wali Songo, masyarakat di Nusantara belum mengenal sama sekali terhadap ajaran Islam. Padahal, di beberapa tempat ditemukan adanya peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa Islam sudah lebih dahulu masuk ke bumi Nusantara sebelum kedatangan Wali Songo. Kisah tentang Syekh Siti Jenar dan kematiannya juga bisa dijadikan contoh bagaimana sejarah Wali Songo dan penyebaran Islam di Indonesia syarat dengan berbagai perspektif. Dalam sejarah Islam, tercatat bahwa era kepemimpinan Harun al-Rasyid sering disebut sebagai titik puncak kemajuan peradaban Islam. Jejak keperkasaan Harun al-Rasyid dalam memimpin benar-benar kuat. Hal ini bisa dilihat dari susahnya kota Baghdad dengan pemerintahan Islamnya untuk dihancurkan. Bahkan pada saat terjadi konflik antara Al-Ma'mun, Al-Amin, dan pamannya Ibrahim Al-Mahdi, sebagian kota Baghdad yang sempat hancur dapat segera dibenahi dan dibangun kembali hingga mampu menjadi pusat perdagangan dan intelektual dunia. Kondisi Baghdad yang menjadi pusat perdagangan dunia tentu meniscayakan adanya interaksi internasional antara penduduk Baghdad dengan penduduk mancanegara. Pada saat pemerintahan Islam mengalami masa keemasannya, di Tanah Jawa, Kerajaan Mataram Hindu juga sedang mengalami hal serupa. Kejayaan Mataram Hindu bahkan masih mampu bertahan sekitar 2 abad sebelum kemudian melemah dan runtuh. Selama 2 abad masa kejayaan, proses internasionalisasi perdagangan juga dilakukan di Tanah Jawa. Pada saat Prabu Sindok berkuasa, telah banyak pedagang dari Tanah Jawa yang melakukan ekspansi bisnis hingga ke mancanegara. Tidak menutup kemungkinan, beberapa di antara mereka ada yang sampai ke pelabuhan di wilayah Baghdad. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Baghdad yang saat itu menjadi pusat perdagangan dunia. Karenanya, wajar jika banyak sekali pedagangan dari penjuru dunia, termasuk dari Tanah Jawa, berdatangan ke Baghdad guna menjual dagangannya dan membeli dagangan dari negara lain untuk dipasarkan di Tanah Jawa. Relasi bisnis yang terjadi antara para pedagang dari Jawa dan pedagang dari negara-negara Islam mungkin menjadi titik awal persentuhan masyarakat Hindu Jawa dengan Arab Islam. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan linear. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal abad ke-19, terjadi apa yang disebut sejarawan MC Rickleves sebagai sintesa mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. Periode selanjutnya sekitar 1830 sampai 1930 ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Perkembangan ini tak lepas dari dinamika Islam di tingkat internasional, khususnya di Arabia, yang mempengaruhi proses Islamisasi dan santrinisasi Nusantara, termasuk di Jawa. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya. Berekspektasi di tengah malam, dari malam sampai subuh. Ku tutup video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.